Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor LHI. Doa dan harapan saya, saudara selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti pada judul yang saudara lihat ya, seorang ibu tega menggorok leher ketiga anaknya, saudara ya. Sebelum kita lanjut, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa tekan lonceng saudara agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru di YouTube. Terima kasih. Kita lihat video daripada ibu ini ya, sebelum saya memberikan penjelasan sedikit. Air hangat. Saya nggak gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Cuma ibu saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Mutmainah. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Saya nggak gila Pak. Iya. Saya Mungkin. pengen disayang Pengen disayang sama siapa? sama suami. Suaminya di mana? Tapi suami saya sering nganggur. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Saya nggak Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? kerjanya. Oh, Saya kenapa? menyelamatkan anak-anak. Biar hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Gara-gara saya hidupnya susah, bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama anak saya, nggak mau. Amin itu siapa? Kakaknya suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar nggak dibentak-bentak. Oh, terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, Oh, nggak perlu rasain sedih. tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya menentang puluhan tahun. Inilah lokasi tempat kejadian perkara. Sangat sedih lihatnya ya saudara, seorang ibu yang memang kalau kita lihat sudah kelainan ya. Cara berpikirnya dengan mengatakan bahwa harus mengakhiri hidup anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak hidup susah ya. Dan sepertinya ibu ini mengalami tekanan ya. Tekanan ekonomi sehingga harus mengakhiri hidup anak-anaknya agar pikiran dia itu anak-anaknya bisa tenang, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang bentak-bentak lagi, saudara. Dalam hubungan suami istri sangat penting, saudara, membangun namanya komunikasi. Dan saya pribadi dalam hubungan suami istri itu, suami punya peranan yang penting untuk membawa bahtera rumah tangga, saudara. Suami punya andil yang sangat besar. Kalau kita suami bisa memenangkan hati istri kita sebelum menikah dan dia mau hidup bersama dengan kita, masakan setelah menikah kita tidak bisa menjaga hati dia dan membuat dia tenang. Uang bukanlah segalanya, saudara ya. Tetapi dengan komunikasi yang kita bangun dengan baik, itu bisa minimal memberikan ketenangan kepada istri kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan begini. Judulnya adalah hidup sebagai suami istri, hidup bersama suami istri. Tapi saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-7 saja. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia itu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi firman Tuhan ini jelas bahwa suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya.
hormati istri sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi yang sangat menentukan peran dalam sebuah keluarga itu menurut saya adalah suami, saudara. Bagaimanapun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita, semuanya tergantung suami. Ya. Kalau suami mengeraskan hati dan tidak ingin memperbaiki hubungan dengan istri, maka istri tidak bisa ngapa-ngapain. Sekeras apapun istri kita, kalau kita bisa mengambil hati dia dan tidak egois, maka hubungan itu bisa jadi baik, saudara. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami masalah-masalah di dalam rumah tangga, clash dengan istri sakit hati, tetapi bagaimana kita mencairkan suasana sebagai seorang suami. Kalau ibu ini saya tidak mau menghakimi, saya tidak mengetahui permasalahan detailnya, tetapi terlihat apa yang dia ungkapkan bahwa dia sangat stres dan depresi dengan tekanan yang dia hadapi, dan terlebih dia menyayangi anak-anaknya. Makanya itu dengan cara dia mengambil jalan pintas agar anak-anaknya tenang. Ini karena ibu ini sudah depresi, saudara. Sudah tidak waras lagi pikirannya. Ya. Orang bisa depresi karena berbagai tekanan. Dan itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kok bisa begitu. Namanya orang depresi, harus ada pendekatan, harus ada langkah yang harus dilakukan. Baik itu suami, baik itu keluarga. Apalagi ibu ini ya, dia katakan bahwa dia dikurung, jadi dia depresi, dia mengalami tekanan. Saya percaya bahwa dia bisa pulih pada saat ada komunikasi yang baik. Kenapa orang bisa tambah gila, saudara? Itu awalnya dari depresi. Tetapi karena ada penolakan, merasa tidak diterima, akhirnya tambah jadi-jadi, akhirnya jadi gila. Dan orang gila, ya, atau orang yang sudah tidak waras, tidak lagi sadar apa yang dilakukan baik atau benar. Namanya sudah tidak normal, saudara. Ya. Karena itu, biarlah lewat video ini memberikan pesan kepada saudara semua, khususnya kita sebagai suami-suami, mari kasihi istri kita, cintai istri kita dengan sepenuh hati, dalam suka dan duka, saudara. Ya, jangan pada saat kita mau merayu untuk dia menikah dengan kita, kita punya berbagai jurus, tetapi ketika sudah menikah, jurus itu seolah-olah hilang dan sepertinya kita tidak tahu apa-apa lagi. Padahal ya sebenarnya kita yang membuat semuanya itu. Dalam pernikahan, komitmen dibutuhkan, apalagi kalau sudah punya anak. Ibu ini tidak lagi bisa membedakan apa yang dilakukan itu baik atau salah, karena dia sudah depresi. Sangat-sangat disayangkan generasinya harus mengalami ya, seorang, kalau tidak salah seorang yang harus meninggal karena minta maaf lehernya. Waduh, dan 2 yang masih sempat diselamatkan, saudara. Dan ya, saya berharap siapapun yang melihat video ini, kita bangun komunikasi dengan istri. Walaupun mungkin kita kesulitan ekonomi, tapi percayalah, ketika kita kompak, ada komunikasi, saling support satu dengan yang lain, tidak akan terjadi hal seperti ini. Jangan justru saling menghakimi, saling menyalahkan, sehingga tidak mau mengalah dan tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadi stres. Semoga video ini bermanfaat buat saudara semua yang melihat tayangan ini. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap kami yang melihat tayangan video ini, yang mengalami masalah saat ini, masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati. Yang mengalami depresi, Tuhan tolong, sehingga dia boleh kembali pulih, membangun rumah tangganya, baik itu istri atau suami, Tuhan tolong. Siapapun yang melihat video ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati saudara.